Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita lanjutkan dengan materi modul 3C, yaitu kita akan membahas tentang pondasi tiang grup. Dalam modul ini merupakan modul ketiga ya, C, dari seluruh rangkaian dalam perancangan pondasi dalam. Sebagaimana terlihat pada slide ketiga ini adalah contoh dari susunan atau konfigurasi tiang grup, ya. Contoh dari susunan dari konfigurasi tiang grup. Kenapa kok digunakan tiang grup? Tiang grup digunakan karena untuk mencapai beban reaksi yang cukup terhadap reaksi dari sebuah kolom. Nah, ini seperti kalau dilihat di sini, ya, yang kotak-kotak kecil ini adalah misalkan ada titik-titik kolom. Nah, kolom ini merupakan struktur dari bangunan atas, sehingga apabila ada reaksi di situ, misalkan ini kolom begitu, ya. Nah, di sini kan ada reaksi vertikal, ada momen, ada horizontal, misalkan gitu ya. Nah, kalau reaksi vertikal, momen atau sangat besar, maka tidak akan cukup mampu ditahan oleh satu buah tiang. Nah, untuk itu diperlukan banyak tiang. Nah, sehingga seberapa banyaknya tiang itu juga ditentukan oleh besarnya, seberapa besar gaya reaksi pada kolom atau dasar pilar. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang saya ambil gambarnya dari buku Koduto, ya. Nah, ini merupakan ilustrasi beberapa alternatif konfigurasi tiang, mulai dari kalau jumlahnya 3 bagaimana, kalau jumlahnya 4 bagaimana, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 18 file. Ya, itu adalah alternatif cara penyusunannya. Dari semua gambar ini apa yang sama? Kita lihat pertama, ya, yang sama adalah titik berat dari seluruh reaksi tiang ini akan berhimpit dengan posisi kolomnya, kan otomatis kan tidak mungkin kalau misalnya susunan tiangnya, misalnya kita lihat sini ya, nah, seperti ini, maka titik kolomnya di sini ya misalkan. Nah, jadi kan tidak masuk akal karena seluruh reaksi dari tiang akan tidak berhimpit dengan gaya aksi yang ada di kolomnya. Nah, ini nanti menimbulkan eksentrisitas, ya. Eksentrisitas akan dipikul menjadi sangat berat oleh tiang. Nah, cara yang paling efektif adalah seluruh reaksinya, titik reaksi dari tiang itu akan dibuat sedemikian rupa berhimpit dengan posisi kolomnya. Nah, saya ini di tengah-tengah semua, seperti ini. Ya. Semua gambar, baik untuk 3 file, 4, 5, 6, dan seterusnya, ini sesuai dengan jumlahnya dan pasti total titik berat reaksi tiang akan dibuat berhimpit dengan posisi kolomnya. Ya, itu mungkin satu catatan pertama seperti itu. Kemudian catatan yang kedua, di sini kita mengenal istilah lagi, yaitu disebut sebagai spacing atau S. Apa yang disebut spacing? Spacing itu adalah jarak antar tiang, ya.
jarak antar tiang kalau seperti ini. Nah, ini sebagai spacing, ini disebut sebagai spacing atau S. Berapa jarak spacing yang disyaratkan? Ya, itu disyaratkan jarak tiang spacing itu antara 2,5 sampai dengan 5 kali diameternya, diameter tiang. Jadi kalau saya punya spacing S ini, maka jaraknya yang disarankan adalah 2,5 sampai maksimum 5 kalinya. Ya, itu nanti akan berkaitan dengan seberapa efektifnya. Jadi misalkan kalau semakin dekat kan semakin tidak efektif karena nanti terlalu dekat tiangnya. Nah, semakin jauh juga menjadi tidak efektif karena pile cap-nya menjadi sangat besar, tidak efektif lagi. Nah, maka disarankan 2,5 sampai 5 kali dari diameter tiangnya. Jadi minimum jaraknya adalah 2,5 D dari diameter. Minimum spacing-nya adalah 2,5 D. Nah, sehingga ini adalah minimum, acuan umumnya seperti ini tadi, 2,5 sampai 5 kali D. Nah, namun yang sering kali kita jumpai dilaksanakan di lapangan, praktisnya spacing antar tiang itu diambil antara 3 sampai 3,5 D. Ya, saya sendiri secara pribadi mungkin secara kurang lebih ya 3 aja, paling gampang saya ambil 3D. Namun misalkan kalau 3D itu angkanya tidak enak, misalkan gini, diameter tiang kita 30 cm. Ya kan? Diambil 3D kan 90. Harus ada digenapkan aja spacingnya 1 meter. Misalkan seperti itu, ya. Jadi paling praktis adalah 3 kali D. Nah, ini yang untuk yang kedua ini, tadi sudah kita bahas ya. Distribusi letak tiang adalah proporsional terhadap besar beban momen ala longitudinal maupun vertikalnya. Nah, contoh yang ada di sebelah kiri ini biasanya adalah digunakan untuk gedung ya, untuk gedung. Namun kalau untuk dermaga atau jembatan, nah nanti beda lagi karena arah longitudinal sama transversalnya berbeda jauh. Kalau untuk gedung hampir sama kira-kira. Nah, kemudian ini catatan yang ketiga adalah titik berat kumulatif posisi tiang harus berhimpit dengan titik peletakan kolom. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Sehingga tidak terjadi eksentrisitas. Nah, ini tadi, jadi di slide ini kita membahas distribusi konfigurasi tiang, grup tiang, kemudian kita mengenal spacing, ya, spacing, itu praktisnya diambil 3D, nah, namun bisa 2,5 sampai 5, kalikan D, di mana D adalah diameter tiang. Nah, untuk sebagai tambahan, agar pel cap-nya ini efektif juga, jadi memenuhi syarat, umumnya biasanya jarak tepi dari as-as ini, dari as ini ke tepi adalah kurang lebih 1,5 D. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti sehingga dicek pel cap-nya geser dan lain-lainnya bisa memenuhi syarat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penggunaan pondasi grup. Ya, pondasi grup. Yang sebelah kiri ini adalah contoh di gedung, ya, contoh di gedung. Ini salah satu gedung di Surabaya. Ya. Saudara lihat, ini kalau 3 seperti ini, ya, sama dengan apa yang di Koduto tadi kan. Kemudian kalau 2 seperti ini. Jadi yang kotak ini adalah pile cap-nya yang menyatukan tiang. Kemudian titik kotak di tengah ini adalah posisi kolomnya. Yang bulat ini adalah tiang-tiangnya. Seperti itu, buat merata. Nah, ini kalau 5 seperti ini 5 ya, 5 panjang. Nah, kemudian ini kalau kebetulan ini ada core ya, core itu adalah kalau di gedung itu ada shear wall-nya yang biasanya dinding untuk menahan geser yang sangat kuat, untuk menahan gempa. Nah, itu dijadikan satu menjadi pel cap yang sangat besar. Nah, inilah konfigurasinya seperti ini. Yang ini adalah untuk gedung.
Saudara lihat yang sebelah berikutnya ini adalah contoh untuk pondasi dermaga. Ini tanpa atas ya. Nah, kalau kita berdiri di atas dermaga itu biasanya ada fender yang dimana kapal itu nanti nabrak atau waktu bersandar kan nabrak di sini. Nah, kemudian berarti harus dibantu oleh banyak tiang-tiang yang tegak. Ini nanti ada tiang yang miring gitu beberapa. Nah, seperti kemudian antar tiang dihubungkan dengan slope. Nah, namun dia tetap saja walaupun satu sini ada pile cap-nya. Ini adalah contoh dermaga. Saudara lihat ini bentuk apa namanya konfigurasinya ada yang dua seperti ini, kalau satu seperti ini ya. Nah, yang di bawah ini adalah contoh untuk jembatan. Nah, jembatan agak sedikit berbeda karena tidak seperti gedung ya, yang arah X sama Y mungkin hampir sama. Nah, ini kalau jembatan karena butuh lebar dan gayanya juga longitudinal sama transfer beda, maka bentuknya seperti ini. Kotak ini kebetulan sungainya tidak tegak lurus dengan jalan, maka menyesuaikan agak miring seperti jajaran ini, tidak tegak lurus ya. Ini adalah yang biru yang adalah pile cap, kemudian yang bulat-bulat ini adalah tiang, pondasi tiangnya. Jadi ini juga pondasi tiang grup. Ya, bentuknya memanjang, menyesuaikan dengan bentuk jembatannya dan lebar jembatannya. Itu adalah contoh. Nah, tadi kita sudah membahas bahwasanya karena gayanya sangat besar, maka diperlukan tiang grup untuk sebuah pondasi. Nah, saudara lihat, ini ilustrasinya kalau samping, ini adalah pile cap ya. Pile cap adalah yang menggabungkan dari tiang-tiang yang banyak ini menjadi satu kesatuan. Itu disebut sebagai pile cap. Wujudnya di lapangan berupa cor beton bertulang. Cor beton bertulang. Dicor dari satu situ. Baik. Nah, karena tiangnya ini banyak seperti ini, grup seperti ini, maka daya dukung satu buah tiang yang biasanya kita hitung dengan SPT, NSPT atau sondir itu perlu dikalikan sebuah efisiensi. Kenapa kok perlu dikalikan efisiensi? Nah, penjelasannya di sebelah berikut ini. Jadi misalkan ini ada satu buah tiang, ini buah tiang, itu kan mempunyai daya dukung QU gitu ya, QU. Nah, QU ini merupakan dukungan dari tanah yang ada di sekeliling tiang ini, baik dari selimut maupun ujungnya. Nah, biasanya tanah yang mendukung itu digambarkan dalam bentuk apa ya? Bab ini, bab atau bab itu kayak gelembung begini ya, seperti ini. Nah, tanah ini adalah mendukung satu buah tiang. Tapi kalau di sebelahnya ada tiang lagi, ya, ada tiang lagi, maka tanah yang di sebelah yang ini juga yang mendukung sama. Nah, seperti ini berarti ada tanah yang overlap mendukung tanah kiri, mendukung tiang sebelah kirinya juga sekaligus mendukung sebelah tiang kanannya. Nah, ini kalau berjejer dua, tapi kalau berjejer empat berarti maka tiang yang tanah yang berada di antara tiang ini akan mendukung kiri dan kanannya. Sehingga apa? Daya dukung satu buah tiang ini perlu dikalikan dengan sebuah efisiensi. Nah, efisiensi itu nilainya kurang dari 1 kan gitu ya. Karena ini jadi tinggal misalkan tinggal 90 per 0,9-nya atau tinggal 0,8, 0,7. Itu nanti bisa dihitung. Yang dihitungan efisiensi grup ini tergantung dengan jumlah dan jaraknya antar tiang ini. Ada 3 rumus yang umum ya bisa digunakan cara menghitung. Yang pertama adalah Converse-Labare equation, ini rumus ini. Kemudian yang kedua Los Angeles group action equation, kemudian ini Schiller and ini. Nah, yang paling umum karena yang konservatif mungkin bisa dipakai salah satunya yang ini dulu, yang Converse-Labare dulu untuk mempelajari. Rumusnya seperti ini. Efisiensi grup itu sama dengan 1 min N1 min 1 kali N2 plus N2 min 1 kali N1 dibagi dengan 90 dikalikan N1 N2 dikalikan theta, di mana theta adalah arkes tangen D per D. Nah, yang dimaksud dengan D ini adalah diameter tiang. Kalau yang D kecil ini sebenarnya maksudnya adalah spacing. Ini betul. Ya ini ya, ini diistilahkan D, tapi sebenarnya itu adalah sama dengan spacing.
Sedangkan N1 dan N2 ini, N1 dan N2 ini adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya. Ya, jumlah baris dan jumlah kolomnya. Sehingga nanti kalau misalkan kita dapat menghitung nilai efisiensi grupnya, dalam ini misalkan ini, nilai ini kita hitung, maka daya dukung satu buah tiang dalam grup adalah daya dukung izin tiang tunggal yang kita hitung dengan SPT atau rounded itu dikalikan dengan efisiensi ini. Jadi dikalikan dengan ini. Kenapa kok jadi berkurang? Karena ini nilainya maksimum sama dengan 1. Nah, nanti bisa 0,8, 0,7, dan seterusnya. Nah, perlu dikalikan ini efisiensi grup kalau tiangnya menjadi tiang dalam grup. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sedikitnya mungkin contoh saja ya, contoh saja ini. Kalau kita menggunakan konversi Labari, misalkan diketahui sebuah tiang seperti ini. Ini ada jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 4 kan ya. Ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian saya punya spacing, saya punya D. Ya, misalkan diketahui ada 3 kali 4, D-nya 30 cm, spacingnya 100 cm, ke dalam, misalkan diketahui, misalkan satu buah tiang ini, kalau dihitung, satki izinnya itu 25 ton. Nah, misalkan sudah diketahui ini, sudah dihitung, ternyata satu buah tiang ini berapa ki izin satu tiang ini kalau dalam grup? Nah, kan ini kan masih tunggal ya, 25 ton masih tunggal. Nah, maka kita menghitungnya sesuai dengan urutan pertanyaan ini. Pertama, dihitung dulu berapa efisiensi tiang grupnya. Ya, ini dihitung dulu. Ya. Kemudian berapa daya dukung total tiang grupnya berapa? Kemudian berapa daya dukung satu tiang dalam grup? Ya, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab ya. Oke, yang pertama yang penting dulu ini bagaimana menghitung efisiensi. Ini kita gunakan rumus konversi Labari ya, yang konservatif hasilnya paling konservatif. Nah, maka ini N1-nya adalah 3. N1 itu adalah jumlah baris, ini hati-hati 3. Maka N2-nya adalah 4. Ini adalah jumlah kolom. Yang perlu diingat ini bisa dibolak-balik, tidak masalah. Misalkan N1-nya 4, N2-nya N1-nya 4, N2-nya 3 boleh. Ya, dibolak-balik asal konsisten saja. Tidak masalah. Kemudian kita menghitung D per S-nya. Ya, karena kenapa kok kita menghitung D per S-nya? Karena ini kita pengen mengetahui arkes tangan ini. Ya, ini kan D per D. D kecil itu sama dengan spacingnya, sama dengan S. Maka kita tahu D per S adalah diameter tiangnya 30, spacingnya adalah 100, maka D per S adalah 30 per 100 sama dengan 0,3. Terus tetanya berapa? Tetanya adalah arkes tangan dari D per S ini tadi. Arkes tangan dari 0,3 adalah 16,7 derajat ya, karena arkes tangan harusnya ada satuannya kan. Nah, derajat ya. Nah, seterusnya bagaimana? Bagaimana? Kita tinggal menghitung saja karena D tangan sudah apa, maka dengan rumus ini kita hitung seperti ini. 1 min 3 min 1, 3 tadi kan N1 ya, kalikan 4 plus 4 min 1 kalikan 3 dibagi 90 kali 3 kali 4. Nih, 90 ini kali 3 kali 4. Ini tetanya ini karena sudah ketemu 16 kita masukkan ini 16,7. Nah, ini mestinya rumusnya ini ada derajatnya ya. Jadi 90 derajat. Ini kan kataku arkes tangan dari 0,3 kan 16,7 derajat. Jadi ini derajatnya saling hilang. Kita tinggal menghitung saja. Maka yang suku yang di sini harus kita hitung dulu, yang di belakang ini harus hitung dulu. Harus hitung dulu. Nanti baru dikali dikurangkan dengan 1. Ya. Jadi yang ini harus dihitung dulu. Biar nggak salah hitung. Nah, biasanya yang ini dalam ini dihitung dulu, ditambah, kemudian dibagi 90 kali ini, baru dikalikan 16, ketemulah ini. Ketemulah 0,2629.
Berapa efisiensi grupnya? Ya 1 kurangi 0,2629 berarti adalah 0,7371. Ini adalah efisiensi grupnya. 0,7371. Nah, jadi yang ini sudah terjawab. Yang pertama ini sudah terjawab. Ini sudah terjawab. Oke. Kalau ditanyakan berapa daya dukung total tiang grupnya? Ya, jumlahnya kita tinggal jawab saja. Jumlah total kan jumlah tiangnya kan ada 12 ya. Dikalikan Ki izinnya berapa, dikalikan efisiensinya berapa. Jadi ada 12 dikalikan 25 ton karena daya dukung izinnya satu buah tiang tunggal 25 ton dikalikan 0,7. Ketemulah daya dukung vertikalnya adalah 221,13 ton. Kalau ditanya lagi, berapa daya dukung satu tiang dalam grup? Nah, satu aja yang ditanya ini berarti tinggal kalikan izinnya kalikan efisiensinya yaitu 25 ton dikalikan 0,7371 tinggal 18 ton. Artinya apa ini? Artinya yang pada mulanya satu tiang tunggal itu daya dukungnya bisa diizinkan 25 ton, sekarang hanya tinggal satu tiang menjadi 18,43. Jadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena itu tadi tiang itu kan karena banyak, maka tanah di sekitar tiang itu bisa mendukung dari sebelah kiri atau sebelah kanannya. Sehingga karena ada overlapnya itu, nah, daya dukungnya perlu dikoreksi dengan efisiensi tiang grup. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari variasi of efficiency pile group in sand. Jadi maksudnya ini adalah hasil percobaan. Jadi bukan dari perhitungan. Ini adalah hasil dari percobaan atau pengamatan yang dilakukan oleh Kishida dan Meyerhoff pada tahun 1965. Ya, 1965. Ini dilakukan beberapa percobaan dan diamati dan dihitung efisiensi grupnya secara real di lapangan. Saudara lihat yang ini adalah efisiensinya, ya. Kemudian yang sumbu X ini adalah D per D. D kecil atau spacing per diameter ya. Spacing per diameter artinya semakin ke kanan berarti kan spacingnya semakin besar kan begitu ya. Spacingnya semakin besar. Dan ini adalah angka efisiensi. Ini adalah efisiensi. Semakin ke atas efisiensinya semakin besar. Nah, namun ini ada yang unik, saudara lihat di sini. Nah, ini dilakukan terhadap contoh pada tanah pasir yang kepadatannya berbeda. Ini ada, kalau semakin V-nya semakin besar, tanahnya semakin padat. Saudara lihat, kalau tanahnya semakin, kita lihat ini, kalau tanahnya kita menggunakan tanah yang V30 derajat, artinya tidak terlalu padat. Semakin besar spacingnya, maka efisiensi grupnya ini malah semakin turun. Kita lihat ya. Efisiensi grupnya semakin turun. Yang ini juga untuk 35 derajat semakin turun. Nah, kalau untuk 40 derajat hampir sama, semua spacingnya satu. Namun untuk yang semakin padat, nah, semakin besar spacingnya, ini kok malah semakin naik efisiensi grupnya. Nah, ini hampir tidak sama penjelasannya kalau dibandingkan dengan yang teori tadi. Kenapa? Nah, ini karena ada penjelasan seperti di bawah ini. Ya, untuk loose dan medium sand, jadi untuk tanah lepas dan pasir yang lepas dan pasir yang medium, padatnya medium, the magnitude of groove efficiency can be larger than unity. Ya, jadi untuk loose sama medium sand, jadi yang ini yang 30 sampai
35 digit ini, grup efisiensi itu dapat lebih besar dari kalau dianggap secara keseluruhan. Maka maksudnya kalau ini dianggap satu buah grup yang bekerja bersama-sama. Ya. This is due primarily the densification of sand surrounding the pile. Nah, jadi pada saat pemancangan atau pemasangan tiang itu, mengakibatkan pemadatan pada tanah pasir. Karena tanah pasir itu kalau digetar pada saat pilenya dimasukkan itu kan semakin memadat ya. Maka akibatnya apa? Efisiensi grup itu tidak hanya dipengaruhi oleh jarak akhirnya, tapi oleh proses pemadatan itu. Nah, itu yang membuat berbeda dengan apa yang di teori konversi Labarre tadi. Nah, kalau untuk ini biasanya kan di lapangan akan terjadi beberapa fenomena yang mungkin mendekati apa yang kita hitung dan atau bisa jadi mungkin dengan mirip seperti ini yang ada di percobaan ini. Jadi bagaimana? Nah, untuk di kelas ini kita pakai yang konservatif aja dulu, yaitu yang menggunakan konversi Labarre. Nah, penggunaan kesimpulan pada percobaan gambar 1139 oleh Kishida dan Meyerhoff ini adalah khusus untuk menjelaskan fenomena proses pemadatan itu terjadi seperti itu. Tapi ini tidak bisa dipakai misalkan, kalau D per S-nya 4, maka V-nya 5, maka efisiensinya seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Ya, ini hanya menjelaskan beberapa fenomena terkadang walaupun kalau kita menggunakan konversi Labarre ketemu tadi seperti misi ini contohnya tadi ya, ketemu 0,7371 nih. Kadang-kadang kalau tanahnya pasir di lapangan ini tidak akan sekecil itu, bahkan bisa lebih besar dari situ. Mungkin 0,8, 0,9. Namun itu tidak bisa dipastikan kecuali kita melakukan tes di lapangan dengan dibandingkan dengan loading test atau cara metode yang lain. Jadi untuk sementara yang grafik ini hanya sebagai pengetahuan saja, sedangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan nanti di persoalan ini atau mungkin mengerjakan tugas-tugas yang lain, jembatan dan lain, maka kita gunakan basic group yang perhitungan seperti pada contoh di konversi Labarre ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada catatan juga, ada buku DAS 1990, yaitu catatan untuk efisiensi tiang grup pada tanah pasir, berdasarkan observasi di lapangan. Nah, diperoleh kesimpulan seperti itu. Untuk grup tiang panjang, jadi kalau tiangnya dipanjang pada tanah pasir, maka apabila spacingnya itu sudah lebih dari 3 kali diameternya, maka efisiensinya boleh dianggap sama dengan 1. Ya, asal lebih besar dari 3D-nya spacingnya, maka efisiensi grupnya bisa sama dengan 1. Ini hasil pengamatan di lapangan. Sedangkan untuk bore pile pada tanah pasir, apabila spacingnya itu sudah sama dengan 3D, maka nilai efisiensi grupnya 2/3, yaitu 0,67 sampai dengan 3/4, berarti 0,75. Kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa ini bisa besar? Karena pakai driven ada pemadatan, ada penggetaran, sehingga daya dukung tiangnya itu sebenarnya dikurangi oleh efisiensi grup, tapi akibat penggetaran itu tanahnya menjadi semakin kuat sehingga daya dukungnya semakin besar. Ya, akan mempengaruhi seperti itu. Kalau bore pile di tanah pasir, maka efisiensi grupnya diperkirakan ini seperti ini. Nah, ini juga sebagai pertimbangan kalau nanti saudara-saudara menjumpai anomali atau menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Namun sekali lagi, untuk perhitungan-perhitungan standar kita tetap menggunakan perhitungan ini. Ya, ini ada 3, bisa konversi Labarre, Los Angeles maupun Shiller-Kenny. Ini adalah untuk perhitungan untuk perencanaan. Adapun yang 2 fenomena ini baru kita lihat kalau kita berusaha menjawab sebuah fenomena yang terjadi di lapangan.
Baik, ini ada lagi sebuah catatan untuk batasan daya dukung tiang grup. Jadi dituliskan seperti ini, daya dukung total tiang grup tidak boleh melebihi daya dukung pondasi besar imajiner. Apa yang dimaksud dengan pondasi besar imajiner itu? Yaitu dengan anggapan seluruh grup tiang seolah-olah sebagai satu buah pondasi blok besar dengan keliling pondasinya sama dengan batas terluar grup tiang dan luas ujungnya adalah sama dengan luas total dengan batasan sisi terluar grup tiang. Maksudnya bagaimana ini? Nah, maksud seperti ini. Nah, ini kan kita punya grup tiang grup seperti ini ya, seperti gambar seperti ini. Dengan konfigurasi seperti ini. Ya, 3x3. 3 baris, 3 kolom. Oke. Oke. Nah, jadi misalkan ya, misalkan kita ini masing-masing punya ki izin. Ya. Maka daya dukung totalnya adalah daya dukung total dari ini, daya dukung total kan otomatis sama dengan, karena jumlahnya ada 9, maka adalah 9 dikali dengan ki izin satu tiang, kan begitu ya, 9 kali ki izin satu tiang. Dan kalau karena ada grupnya, kan dikali dengan efisiensi grup. Nah, ini adalah daya dukung total. Jadi daya dukung total besar dalam satu pel cap ini. Nah, itu adalah 9 karena jumlah tiangnya 9 dikali ki izin satu buah tiang dikali efisiensi grup. Ini adalah daya dukung totalnya di sini. Nah, ini kita bandingkan dengan yang sebelah kanan ini. Dibandingkan. Bagaimana teman-teman? Ini seolah-olah dianggap sebuah satu tiang saja, tapi tiangnya sangat besar. Tiangnya sangat besar. Seukuran ini. Nah, ini seukuran ini. Nah, jadi satu blok besar gitu, tiang besar. Di sini ada ki P, nah di sini ada ki S. Nah, blok besar ini di mana? Kelilingnya. Kelilingnya itu dari, kan ini ada sisi terluar. Ini kelilingnya ini dianggap. Nah, ini adalah penampangnya keliling. Nah, kita perlu cek, apakah ini, kalau ini mungkin kita namai key block gitu ya, maka ini kalau kita hitung itu tidak boleh melebihi, tidak boleh lebih besar dari daya dukung bloknya. Nah, daya dukung bloknya kita hitung dulu, misalkan dengan seolah-olah satu tiang di sini KP-nya berapa, kemudian kelilingnya satu blok besar QS-nya berapa, kita hitung ya. Kemudian kita bandingkan. Jadi ini adalah nilai maksimalnya yang sebelah kiri ini harus lebih kecil atau kurang dari bloknya. Kalau misalnya lebih dari bloknya, ya maka itu tidak mungkin. Maka kita harus pakai untuk daya dukung bloknya. Namun dalam hal ini kejadian ini adalah jarang terjadi. Ya, kejadian ini jarang terjadi. Biasa umumnya ki daya dukung dalam satu blok itu kalau kita hitung umumnya akan umumnya akan jauh lebih besar daripada ini. Kalau ini jauh lebih besar, maka otomatis yang kita gunakan adalah yang kiri ini. Ya, ini. Nah, kemungkinan kalau ini bisa lebih besar kalau misalkan tanahnya lempung biasanya gitu ya. Kalau tanah lempung kita perlu cek di situ. Ini adalah batasan daya dukung tiang dalam grupnya, yaitu tidak boleh melebihi dari, kalau dianggap itu satu buah tiang besar yang tunggal itu yang merupakan tiang imajiner tunggal yang terdiri dari satu blok besar seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah membicarakan tentang efisiensi tiang grup. Nah, kita sekarang menginjak ke materi kedua ya. Materi kedua yaitu
distribusi gaya pada tiang grup. Ya, apa yang dimaksud distribusi? Jadi gaya itu kan ada di atas ini ya, ini akabit gaya di dasar kolom. Karena tiangnya ini banyak di bawah, maka tentunya seluruh gaya itu akan didistribusikan ke tiang di bawahnya. Bagaimana besarnya distribusi? Kan gitu ya, kan tidak harus selalu merata. Nah, besarnya cara menghitungnya prinsipnya seperti ini. Yang pertama prinsipnya, apabila ada gaya vertikal, prinsip pertama adalah apabila ada gaya vertikal, ini vertikal berarti V ya, sigma V, ya, maka akan disebar merata pada seluruh tiang yang ada. Ya, kalau ada gaya vertikal, maka gaya itu akan dibagi merata. Misalkan sini ada 100 ton gitu ya. Kalau tiangnya yang di bawahnya 10, berarti kan masing-masing dapat dari 100 dibagi 10, masing-masing dapat 10, misalkan gitu ya. Kalau ada 4, berarti 100 dibagi 4, seperti itu. Jadi kalau ada gaya vertikal, itu akan dibagi rata. Nah, sekarang bagaimana kalau ada gaya momen? Nah, gaya momen itu akan dirubah menjadi gaya aksial pada grup tiangnya. Gaya momennya itu akan dirubah menjadi aksial, gaya aksial. Baik aksial tekan maupun aksial tarik pada masing-masing tiang, gitu ya. Pada masing-masing tiang. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau ini ada momen ke sana, seret begitu ya. Nah, maka yang di sini momen ini akan menjadi tekan di sini di depan. Yang di belakang ini akan menjadi tarik. Nah, sehingga kalau tadi ada berbarengan dengan vertikal itu, otomatis yang di sini tadi tekannya akan berkurang, yang di ujung sini tekannya akan bertambah. Tekannya akan bertambah, di sini tekannya akan berkurang akibat momennya itu. Nah, sehingga apa? Mengakibatkan gaya aksial yang terjadi pada tiap-tiap tiang ini menjadi tidak sama. Di sini menjadi lebih kecil daripada yang di sini. Yang di sini disebut sebagai P maksimum, yang sini disebut sebagai P minimum. Nah, seperti itu. Kalau momennya arahnya ke situ. Kalau momennya arahnya sebaliknya, ke sana itu misalkan, maka ya akan sebaliknya, yang di belakang itu menjadi P minimum, yang di depan menjadi P maksimum. Yang dimaksud dengan P maksimum adalah gaya aksial yang paling besar. Yang disebut dengan P minimum adalah gaya aksial yang paling kecil yang terjadi di tiang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kalau kita mendapatkan sebuah gaya vertikal dan gaya momen di senternya file cap, maka P maksimum dan P minimum tadi bisa dihitung seperti ini. Ya. Ini adalah formula dari P maksimum, yang kedua adalah formula dari P minimum. Ini rumusnya sama, hanya saja yang ini ada plus ya. Ini plus, yang ini minus, yang ini minus, yang lainnya sama. Oke. Jadi yang pertama-tama untuk menghitung P maksimum ya. Maka kalau ada gaya vertikal dibagi rata, maka adalah ada sigma V dibagi dengan N. N itu adalah jumlah tiang. N adalah jumlah tiang. Kemudian untuk menambah atau mengurangi gaya aksial biar sesuai dengan distribusinya, maka kita perlu mengalihkan, karena momen kan ada dua ya, ada momen arah MX, ini momen arah MY. Jadi misalkan kalau MY itu ini, di sini ini adalah MY, nah di sana itu adalah MX. Nah, MY, MX, ya karena biasanya di dasar kolom ada dua arah momen. Nah, maka formulanya seperti ini, sigma V dibagi N, sigma V dibagi N, sigma V dibagi N, ditambah dengan MX momen ke arah X, dikalikan dengan X maksimum, dikalikan Y maksimum. Apa yang dimaksud Y maksimum? Kita lihat sini.
Kalau ini mx-nya ke sana, maka yang disebut y maksimum adalah jarak terjauh, ya, jarak terjauh dari senternya sumbu Y itu apa? Berarti ya sumbu X dari sumbu ini. Ini tiang ini kan paling jauh. Ini adalah senternya sumbu Y, dalam hal ini adalah garis sumbu X. Maka jarak yang tiang jauh ini disebut sebagai Y max. Nah, ini kan sama juga di sini. Ini juga sebagai Y max. Jadi, jarak Y max adalah jarak terjauh dari tiang ini. Jarak Y terjauh, ini kan sumbu Y, jarak Y terjauh tiang terluar terhadap sumbu X. Nah, kemudian ini ditambah dengan MY. MY berarti adalah momen arah Y. Ini, momen terhadap sumbu Y. Dikalikan dengan X maksimum. Apa ya maksimum? Karena momennya kan ke arah sana ya. Yang dimaksud dengan X maksimum itu adalah jarak tiang ini terjauh, jarak X terjauh terhadap tengah-tengahnya sumbu X, dalam hal ini berarti sumbu Y. Nah, jadi ini adalah jarak X terjauh sumbu X terhadap sumbu Y. Ini adalah X maksimum. Ini adalah tiangnya terjauh seperti ini. Ya. Nah, kalau ini ada angkanya kan tinggal nanti dilihat berapa angkanya, ini ditambah dengan ini. Jarak ini ditambah dengan jarak ini. Itu adalah X max. Nah, kemudian yang disebut dengan ini apa? Ini kan ada pembagi sigma Y kuadrat sama sigma X kuadrat. Yang dimaksud dengan sigma Y kuadrat itu adalah kumulatif jarak kuadrat Y, ya, kumulatif kuadrat jarak Y tiang terhadap pusat grup tiang. Jadi gini, Y itu mana sih jarak Y? Ini kan, kalau ini misalkan ada tiang nomor 1, tiang nomor 2, tiang nomor 3, tiang nomor 4, tiang nomor 5, tiang nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat jarak Y-nya. Tiang 1 ini kan jarak Y-nya kan ini. Ini jarak Y-nya kan. Tiang 2 juga gitu, ini jarak Y-nya. Tiang 3 ini jarak Y-nya. Tiang 4 jarak Y-nya. Kalau misalkan ini tahu sama dengan, katakanlah ini kita sama dengan, sudah tahu ya, misalkan ini katakanlah 0,9 gitu, 0,9 meter misalkan gitu ya. Maka kuadrat dari tiang 1 kan 0,9 kuadrat. Karena kumulatif, ini kumulatif kan, ini kan ada kumulatifnya ya, ini ada kumulatifnya. Maka yang dimaksud dengan jarak Y kuadrat ya ini 0,9 kuadrat ditambah dengan 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah 0,9 kuadrat ditambah dengan ini, jangan lupa ini ada tiang nomor 5. Jarak Y tiang nomor 5 itu berapa? Ya 0, berarti kan jaraknya 0 dia. Jadi ditambah dengan 0 kuadrat, ditambah dengan 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, tambah 0 kuadrat, di sini 0,9 tambah 0, ini kan sama ya. 0,9 kuadrat tambah 0,9 kuadrat tambah 0,9. Jadi yang disebut dalam ini adalah sigma Y kuadratnya berapa? Sigma Y kuadratnya adalah, kita lihat yang 0,9 berat 9 ada berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sigma Y kuadrat adalah 8 kali 0,9 kuadrat ditambah yang jaraknya 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Tambah 0 kali yang jaraknya 0 berapa? Yang jaraknya ada 4 kan. Yang nomor 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 4 dikali 0 kuadrat. Karena 0 kuadrat sama dengan 0, maka ini hilang. Jadi tinggal ini saja. Tinggal 8 kali 0,9 kuadrat. Berapa 0,9 kuadrat? Itu ya 8 kali 0,81. Tinggal dikalikan saja. Ini adalah sigma Y kuadrat. Sama juga kalau ini ada sigma X kuadrat, ini bagaimana cara menghitungnya? Nah,
Sigma kuadrat adalah kita berarti lihat jarak terhadap sumbu X. Ya, berarti kan ada ini kan. Kalau misalkan ini tahu sama, misalkan ini 0,9, ini juga 0,9 misalkan, ini juga 0,9 misalkan, maka jarak yang ini sampai sini adalah 0,9 ditambah dengan separuhnya 0,9, 0,45. Berarti ini adalah 0,9 tambah 0,45. Berarti 1,35 ya, 1,35. Nah, bagaimana sigma X kuadratnya? Berarti ya ini 1,35 kuadrat ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti sigma X kuadrat sama dengan 6 kali 1,35 kuadrat ditambah yang ini, jangan lupa ini tadi kan kita baru ngitung 6 tiang kan. Nah, ini masih ada lagi X ini kuadrat tambah ini kuadrat, ini berapa? Ini kan 0,45 ini. Nah, yang jaraknya 0,45 ada 6 juga, yaitu tiang nomor 2, 3, 6, 7, 10, 11. Berarti ini tambah 6 kali 0,45 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung aja berapa dari situ. Ya, kalau kita dihitung itu kira-kira itu 6 kali 1,35 kuadrat ditambah 6 kali 0,45 kuadrat itu sama dengan ini. Maaf, ini ada sama dengan 12,15. Ya, seperti itu. 12,15. Oke, itu adalah bagaimana cara menghitung Pmax. Kalau Pmin bagaimana? Sama saja, tinggal diganti tandanya ini menjadi, yang belakang ini menjadi minus dan minus. Ya, ini penjelasannya, sehingga nanti bisa dihitung. Nah, ini yang paling gampang. Nah, kita ini ada contoh soal seperti itu, ya. Contoh soal seperti ini, kita nyari bagaimana. Ya, oke, langsung aja, ya. Jumlah tiangnya rata N ya. N-nya ada berapa? N-nya adalah ini. 2, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah tiangnya ada 12. Hanya 12. X maksimumnya berapa? Ya, X maksimum berarti jarak terjauh terhadap sumbu. Jarak X terjauh ya. X maksimum kan ini kan. Jadi dari sini sampai sini. Ini juga X maksimum. Sama. Berapa ini? Kalau ini 1 meter, 1 meter, berarti ini adalah 1,5 meter kan? Gitu ya. 1,5 meter. X maksimumnya 1,5 meter. Y maksimumnya berapa? Jarak tiang ke arah Y maksimum. Nah, ini. Ini kan? Ini Y maksimumnya berarti 1 meter. Nah, ini yang agak lama. Sigma Y kuadratnya berapa? Ya, kita lihat. Arah sumbu Y-nya kan ini kan? Nah, ini kan sumbu Y. Nah, berarti ini ini kan jaraknya 1, 1, 1, 1. Ini jaraknya 0, 0, 0, 0. Ini jaraknya 1, 1, 1, 1. Nah, berarti sigma Y kuadrat sama dengan yang jaraknya 1 meter itu ada 8. 8 kali 1 kuadrat ditambah dengan 4 kali 0 kuadrat. Kan jaraknya 0 terhadap sumbu ini. Yang nomor tiang nomor 5, 6, 7, 8 jaraknya 0. Berarti karena 0 itu hilang, nah, ini berarti ya sama dengan 8. Nah, kan gitu. Gampang ya. Dengan 8. Nah, adapun untuk yang sigma X kuadrat, berarti kan sigma X itu kan jarak tiang terhadap sini, terhadap jarak X.
Berarti kan ada yang jaraknya berapa ini dari sini sampai sini? Ada yang jaraknya ini kan 1,5 meter. Ada jaraknya yang ini. Nah, 0,5. Nah, yang tiang jaraknya 1,5 meter kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Yang jaraknya setengah meter juga ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sigma X kuadrat sama dengan 6 kali 1,5 kuadrat ditambah 6 kali 0,5 kuadrat. Sama dengan berapa itu? 6 kali 1,5 kuadrat ditambah 6 kali 0,5 kuadrat ya. Jangan bingung ya. Nah, cara ngitungnya itu ya nanti ini dikurung begini ya. Nanti biar nggak keliru. Ya, ini dihitung dulu masing-masing. Itu adalah sama dengan di sini adalah sama dengan 15. Karena kuadrat ini kan satuannya berarti 8 meter kuadrat, 15 meter kuadrat. Ya, di 12, 1,5, 1, 8, 15. Nah, itu cara menghitung seperti itu. Nah, kalau sudah ada begini, tinggal kita masukkan saja Pmax, P minimumnya berapa. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, ini ya. Kita tulis saja lagi di sini. N-nya ada 12. Maaf, di sini. Nah, kursornya. N-nya adalah 12. Kemudian X max-nya adalah tadi 1,5 ya. 1,5 meter. Kemudian Y max-nya adalah 1 meter. Kemudian sigma Y kuadratnya adalah 8 meter kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 15 meter kuadrat. Nah, dimasukkan saja. V maksimumnya adalah V sigma V-nya 120 ton. Dibagi N-nya adalah 12. MX-nya adalah 15 ton. Kemudian X maksimumnya adalah 1,5 dibagi maaf Y maksimum ya. Keliru. MX-nya adalah 15 ton meter. Y maksimumnya adalah 1 dibagi dengan sigma Y ini adalah 15 ditambah dengan MY 10 ton meter dikali dengan X max 1,5 dibagi dengan X kuadrat. Sigma X kuadrat ini adalah 15. Oh ini maaf, berarti yang ini salah. Sigma Y ini 8 ya. Ini 8. Salah masukkan. Oke, kita cek lagi dulu. 120, 12, 15, 1, 8, 10, 1,5, 15. Ya, kita lihat ini kan satuannya ton ya. V, sigma V yang ton. N-nya tanpa satuan, maka ketemunya ton. MX ini satuannya ton meter. Y max ini satuannya meter, jadi ton meter kuadrat. Dibagi dengan ini adalah meter kuadrat. Jadi ini tadi hilang, satuannya tinggal ton. Ini juga sama, ini kan ton meter, ini meter, ini adalah meter kuadrat, maka ini akan hilang, satunya tinggal kan ton. Ya, bisa jadi kadang-kadang ini kilonewton kan gitu ya, sama saja. Ini kilonewton, ini kilonewton meter kuadrat dibagi meter kuadrat hilang di kilometer. Jadi ini adalah satuannya gaya. Ya. Oke, baik. Kita hitung 120 dibagi 12 adalah 10 ton. Kemudian 15 kali 1 dibagi 8 itu 15 kali 1
bagi 8 itu adalah 1,875. Kemudian 10 kalikan 1,5 kali bagi adalah 15 dibagi 15 berarti kan ini adalah 1. Jadi P maksimum adalah ini ditambah ini ditambah ini. Jadi adalah 12,875 ton. Itu adalah P max-nya. P minimumnya berapa? P minimumnya ya tinggal ini aja 10 dikurangi 1,875 dikurangi 1 ya dikurangi 1. 10 dikurangi 2,875. Ini adalah ini 7,125 ton. Nah, jadi ini adalah P max. Jadi aksialnya lebih besar. Ini adalah P min. Saudara lihat, ini kebetulan momennya, efeknya ini kan hanya 10 sama 15. Jadi relatif kecil pengaruhnya terhadap P max maupun P min. Tapi kalau momennya besar, nanti angka yang di belakang ini, karena momennya ada pengali, ya, maka angka di belakang ini akan menjadi lebih besar. Kalau angka di belakang ini jadi penambahnya atau pengurangnya lebih besar, sehingga P max-nya bisa lebih besar, P min-nya menjadi jauh lebih kecil. Apabila momennya itu sangat-sangat besar, misalkan 10 kali lipatnya dari ini, maka pengurangnya ini bisa jadi lebih besar daripada sini depannya. Sehingga P min-nya, jadi sehingga P min-nya, kalau misalkan tuh kita gambarkan seperti ini, cap, ini ada tiang gitu ya tadi ya. Kalau momennya itu sangat besar, bandingkan dengan vertikalnya, maka ini bisa P max-nya segini besar, P min-nya itu menjadi negatif. Ini menjadi negatif karena pengurangannya segini besar, ini menjadi negatif. Apa yang dimaksud negatif? Berarti kalau negatif itu adalah tiang ini tidak lagi tertekan. Tidak lagi tertekan seperti ini, tapi dia itu malah tercabut. Nah, tiangnya itu malah tercabut ke sana. Jadi momen yang sangat besar akan membuat tiang di belakangnya menjadi tercabut. Nah, ini bisa kita ketahui kalau P min-nya nilainya negatif, maka dia adalah tiangnya tercabut. Ya gitu ya. Kalau ininya nilai memang maksimum plus, ini berarti ini adalah tiangnya tertekan. Kalau momen besar otomatis kan sangat ketekan kan gitu. Kalau nggak ada momen, misalkan sigma V aja, ya berarti kan rata. Hanya tekan semua kan rata. Sigma V bagi N rata. Tekan semua. Ya, gitu. Itu adalah pengaruh momen terhadap gaya aksial yang terjadi pada buah tiang. Saya kira itu semua ini sudah saya terangkan seperti ini, mungkin semoga lebih jelas untuk dikerjakan di rumah secara mandiri untuk latihan. Silakan dikerjakan seperti ini. Nah, nanti akan memudahkan saudara kalau pada saat ujian kalau sudah pernah mengerjakan ini. Jadi diketahui konfigurasi seperti itu, ada momennya MX, MY, jaraknya juga sudah jelas gitu ya. Sigma V-nya juga ada. Maka saudara diminta menghitung 4 ini. Yaitu open tiang group, berapa P max dan P min-nya. Cek apakah P max-nya melebihi dari izin satu tiang izinnya. Nah, terus cek apakah P min-nya melebihi dari daya dukung cabutnya. Nah, gitu ya. Nah, sudah bisa dikerjakan. Rumusnya seperti ini. Ini dihitung seperti ini. Contohnya, ini bisa dipelajari sendiri. Ya, dipelajari sendiri, ditulis ulang, dikerjakan ulang, maka terlihat seperti ini. Kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, ini kebetulan P min-nya negatif, ya berarti negatif ini kan tercabut, ya tercabut. Nanti dicek dengan daya dukung izin tekannya maupun daya dukung izin cabutnya. Oke, itu adalah contoh soalnya. Kalau saudara pengen, jadi kan ini sudah kelihatan ya, kan tidak oke ini ya, tidak oke. Jadi kenapa kok tidak oke? Karena P maksimumnya terjadi itu 44 ton,
Padahal izinnya kali-kali ini hanya 20, izin grupnya hanya 24 ton. Berarti apa? Ini berarti tiangnya kurang banyak. Ya, tiangnya kurang banyak. Kalau tiang yang kurang banyak, bagaimana solusinya? Ya ditambah jumlah tiangnya. Misalkan dari 3 kali 3, ini kan 3 kali 2, 6, menjadi 9. Misalkan seperti itu. Nah, menjadi 9 berarti PL gap-nya juga lebih besar. Nah, dengan kalau merubah jumlah sama konfigurasinya, saudara bisa menghitung ulang dengan 4 pertanyaan ini tadi, nomor 1, 2, 3, 4 ini, akan masuk atau enggak. Nah, itu merupakan, kalau itu saudara kerjakan, itu saudara sudah bisa menjawab ini. Nah, silakan untuk latihan seperti itu, untuk memudahkan saudara nanti pada saat ujian. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.